Salam sukacita, saudara-saudara, salam kasih Kristus bagi kita semua. Kita sudah ada di bulan Februari, dan tentunya bulan di mana ada hari Valentine, hari kasih sayang. Kita tidak bisa merayakannya dengan berkumpul, namun lewat program ini saya mau membagikan kepada saudara-saudara sepanjang bulan Februari kita akan berbicara mengenai tentang kasih sayang atau cinta. Setuju ya saudara-saudara? Kita akan bicara tentang apa kata Alkitab tentang cinta. Saudara-saudara, yang pertama kita lihat, cinta adalah pencipta keindahan terhebat. 1 Timotius 2 ayat 9 sampai 10 mengatakan, demikian juga hendaknya perempuan, hendaklah ia berdandan dengan pantas, dengan sopan dan sederhana, rambutnya jangan berkepang-kepang, jangan memakai emas atau mutiara ataupun pakaian yang mahal-mahal, tetapi hendaklah ia berdandan dengan perbuatan baik seperti yang layak bagi perempuan yang beribadah. Nah, cinta adalah pencipta keindahan terhebat. Saudara-saudara, firman Tuhan melalui Rasul Paulus disampaikan pesan di sini adalah, hai wanita, hai para istri, hai para gadis, kasih kita yang keluar dari diri kita bukanlah dari hal-hal lahiriah, bukan dengan berkepang-kepang, bukan dengan baju yang mahal, bukan dengan mutiara atau perhiasan, tetapi firman Allah mengatakan cinta, kasih dari seorang wanita, dari seorang istri, itu adalah cinta yang keluar dari pribadinya. Jadi cinta adalah pencipta keindahan yang terhebat. Keindahan saudara adalah terletak dari seberapa besar kasih cinta, kasih sayang saudara. Dan yang kedua, saudara-saudara, apa kata Alkitab tentang cinta? Cinta adalah suatu wujud dari keinginan dalam bentuk tindakan. 1 Yohanes 3 ayat 18, anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Saudara-saudara, cinta bukan saja untuk dikatakan, namun cinta adalah satu wujud dari sebuah keinginan yang pasti diwujudkan dalam bentuk sebuah tindakan. Yang ketiga, cinta harus menjadi dasar segala sesuatu. 1 Korintus 13 ayat 3, dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Alkitab mengatakan apapun yang kita lakukan harus berdasarkan cinta. Saudara, apa profesi saudara, apa pekerjaan saudara, apa pelayanan saudara, itu tidak akan bertahan lama kalau bukan cinta yang menjadi dasarnya. Yang berikutnya, cinta adalah apa yang telah Anda alami bersama dengan orang lain. Kisah Para Rasul 20 ayat 31 sampai 33. Sebab itu berjaga-jagalah dan ingatlah bahwa aku 3 tahun lamanya siang malam dengan tiada berhenti-hentinya menasihati kamu masing-masing dengan mencucurkan air mata. Dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia-Nya yang berkuasa membangun kamu dan menganugerahkan kepada kamu bagian yang ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskannya. Perak atau emas atau pakaian tidak pernah aku ingini dari siapapun juga. Ini berbicara saudara-saudara mengenai cinta adalah sesuatu yang kita alami bersama orang lain. Dikatakan dalam ayat ini, perak atau emas atau pakaian tidak pernah aku ingini dari siapapun juga. Saudara-saudara, bukti adanya cinta adalah ketika saudara mengasihi seseorang lebih daripada apapun juga yang berharga di dunia ini. Saudara-saudara, dengan yang berikutnya, dengan setiap penemuan baru, cinta seharusnya menjadi lebih bertambah. Filipi 1 ayat 9, dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Saudara-saudara, semakin tinggi ilmu seseorang, semakin banyak pengetahuan seseorang, semakin banyak berkat seseorang, adalah pasti akan menambah kasih, akan berlimpah-limpah. Jika tidak, berarti ada yang salah dengan saudara, ada yang salah dengan pribadi kita. Ketika kita bertambah pengetahuan, bertambah berkat, namun kita tidak bertambah kasih, melainkan hubungan kita dengan orang lain atau dengan orang-orang terdekat semakin jauh, berarti ada yang harus dikoreksi. Dan ini kesempatan baik saudara-saudara, koreksi kehidupan kita dengan kekuatan dan kuasa firman Allah tentang kasih. Yang keenam, saudara-saudara, cinta tidak pernah sia-sia.
Jangan pernah percaya ada kasih sayang yang sia-sia. Tidak ada cinta yang sia-sia. 2 Korintus 12 ayat 15. Karena itu aku suka mengorbankan milikku, bahkan mengorbankan diriku untuk kamu. Jadi jika aku sangat mengasihi kamu, masakan aku semakin kurang dikasihi? Saudara-saudara, satu kebenaran, ketika kita semakin banyak mencintai orang, semakin banyak kita mengorbankan diri buat orang lain, tidak mungkin kita semakin tidak dikasihi. Satu kebenaran adalah tidak mungkin kasih yang kita terima berkurang ketika kita mengasihi dengan cinta berlimpah-limpah. Cinta tidak pernah ada yang sia-sia. Saudara, jangan pernah keliru, jangan pernah percaya ada kasih sayang yang saudara berikan yang akan kembali dengan sia-sia. Semua cinta kasih yang kita berikan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Dan yang ketujuh, saudara-saudara, cinta selalu percaya akan adanya mujizat. Haleluya. Saudara percaya semua orang yang penuh kasih Allah akan percaya bahwa Allah itu sanggup mengadakan mujizat. Yeremia 32 ayat 17. Ah Tuhan Allah, sesungguhnya Engkaulah yang telah menjadikan langit dan bumi dengan kekuatanmu yang besar dan dengan lenganmu yang terentang. Tiada suatu apapun yang mustahil untukmu. Orang yang penuh dengan kasih Allah, orang yang penuh dengan cinta kasih, dia akan selalu percaya bahwa Yesus sanggup mengadakan mujizat. Yang kedelapan, cinta merupakan perhatian dalam kehidupan dan pertumbuhan orang yang sangat kita kasihi. Amsal 3 ayat 27, janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Satu kebenaran, saudara-saudara, firman Allah menjamin saudara pasti diberikan kemampuan untuk mengasihi, untuk mencintai orang-orang saudara yang terdekat, orang-orang yang sangat saudara kasihi. Kalau saudara punya kasih, kalau saudara punya cinta itu, Alkitab mengatakan saudara akan diberi kemampuan asal saudara mau untuk memberikan perhatian dan dalam kehidupan orang itu dan juga demi pertumbuhan orang itu. Ingat saudara-saudara, engkau mampu, oleh sebab itu jangan menahan kebaikan dari orang yang berhak menerimanya, yaitu siapa? Orang-orang yang saudara katakan saudara mencintainya. Dan saudara, yang kesembilan, kita tidak akan pernah mengetahui dengan pasti apa yang tidak kita cintai. Mari kita baca 1 Yohanes 5 ayat 2. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Apa maksudnya, saudara-saudara? Saudara tidak bisa mengetahui perintah-perintah Tuhan selama saudara tidak mengasihi Tuhan. Saudara tidak bisa mengetahui perintah-perintahnya dari mana, dari firman, kalau saudara tidak mengasihi Tuhan. Sebab orang yang mengasihi Allah pasti dia tahu membaca firman, sehingga dengan kasih itu dia bisa tahu kebenaran firman Allah, apa perintah Allah dalam hidup kita. Kita nggak pernah akan tahu dengan pasti apa janji Allah dalam firman-Nya. Kita nggak pernah tahu apa perintah Allah buat hidup kita lewat Alkitab kalau kita tidak ada cinta, kalau kita tidak pernah mencintai firman Allah. Dan yang terakhir untuk kali ini, saudara-saudara, kita hanya dapat mencintai apa yang kita ketahui. Saudara-saudara, Filipi 1 ayat 3. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Rasul Paulus mengatakan dia selalu mengucap syukur ketika dia teringat akan jemaat yang dia layaninya. Saudara-saudara, apa maksudnya? Paulus begitu mengasihi jemaatnya, artinya apa? Karena dia mengenal, sehingga walaupun berada dari jauh, tidak bersama-sama dengan jemaatnya, Paulus mengatakan dia mengucap syukur kepada Tuhan setiap kali ada ingatan datang dalam dirinya, setiap kali dia ingat tentang umatnya yang ada di Filipi. Nah, saudara-saudara, dia hanya bisa mencintai umatnya karena dia tahu, karena dia kenal. Saudara, kalau saudara dapat mengenal atau saudara dapat mencintai hanya orang-orang yang saudara kenal, yang saudara pahami, yang saudara temui, yang Tuhan izinkan ada dalam kehidupan saudara. Yang saudara ingat bahwa kita pasti dapat mengasihi, kita pasti dapat mencintai apa yang kita ketahui. Kita hanya dapat mencintai apa yang kita ketahui. Puji nama Tuhan. Dan minggu depan kita akan lanjutkan masih tentang apa kata Alkitab tentang cinta. Setuju saudara? Tuhan Yesus memberkati.